yang menyambut gembira putusan MK perubahan Undang-Undang Pilkada bisa membuyarkan kegembiraan itu. Ini sebabnya. Dua putusan Mahkamah Konstitusi hari-hari terakhir ini disambut hiruk-pikuk oleh berbagai pihak yang disertai pro dan kontra. Kedua putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan erat dengan hajat Pilkada 2024 ini, khususnya terkait dengan persyaratan calon dan syarat pencalonan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024. Dua putusan itu, yang dibacakan Selasa 20 Agustus 2024 itu, berdekatan waktunya dengan pendaftaran peserta pilkada, yang sudah tampak di depan mata, di mana, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, pendaftaran pasangan calon dilaksanakan sejak Selasa 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024. Terkait persyaratan calon, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 70/PUU-Data-Romawi 22/2024 memutuskan bahwa persyaratan yang diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Pilkada harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah. Mengingat hal ini, khususnya persyaratan usia calon, sebelumnya telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung bahwa persyaratan calon berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Perkara kedua, putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-Data-Romawi 12/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat pencalonan bahwa parpol dan gabungan parpol bisa mengusung pasangan calon yang memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan. Dua putusan Mahkamah Konstitusi itu dipastikan akan merubah peta politik pencalonan pada Pilkada 2024 ini. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun membuka peluang pasangan calon yang selama ini tidak kebagian partai politik dengan ketentuan baru itu bisa diusung pada Pilkada 2024 ini. Koalisi partai politik yang sudah terbangun selama ini pun bisa berantakan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, DPR RI menghidupkan kembali agenda untuk melakukan perubahan Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Perubahan ini lebih kepada perubahan terkait pencalonan peserta pilkada. Badan Legislasi DPR RI pun sudah membahas materi revisi Undang-Undang Pilkada ini 21 Agustus 2024. Materi pembahasan pun sudah rampung dan telah disepakati, yang selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR. Berikut ini, antara lain poin-poin yang disepakati oleh Badan Legislasi. 1. Perubahan nomenklatur Panwaslu menjadi Bawaslu, ini disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-Data-Romawi 17/2019. Kemudian perubahan nomenklatur PPL atau pengawas pemilu lapangan menjadi panitia pengawas pemilihan kelurahan desa. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Kota, tidak ada lagi pembentukan karena sudah dibentuk sebelumnya. 2. Terkait usia calon gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sebagaimana disebutkan pasal 7 Undang-Undang Pilkada, dirubah menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. 3. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-Data Romawi 13/2015, yaitu bagi anggota DPR, DPD dan DPRD untuk melakukan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Sedangkan terkait perlakuan terhadap aparatur sipil negara, menyesuaikan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. 4. Terkait dengan pasal 40 Undang-Undang Pilkada mengenai syarat ambang batas pencalonan pilkada atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-Data Romawi 12/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk partai politik. Disepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon dengan ketentuan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-Data Romawi 12/2024, di mana syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung pasangan calon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang mempunyai kursi di DPRD tetap mengikuti aturan sebelumnya, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Bila perubahan ini berhasil diparipurnakan dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka hiruk-pikuk bagi yang pro terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi di atas bisa terasa seperti angin segar sesaat yang kemudian berlalu begitu saja. Meskipun bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, tetap bisa mengusung pasangan calon sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Bila akumulasi perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik memenuhi prosentase yang diputuskan Mahkamah Konstitusi di daerah yang bersangkutan, angin segar bisa jadi berkepanjangan. Namun demikian, peta politik pencalonan tetap ada perubahan, meskipun tidak besar-besaran. Demikian ulasan kali ini. Bila Anda pro maupun kontra terhadap perubahan undang-undang ini, bisa berpendapat di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.